Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amri Ramadan, mahasiswa ilmu komunikasi, konsentrasi Public Relation 3H semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit materi tentang metode-metode komunikasi persuasif. Sebelum kita masuk ke pembahasan metode-metode komunikasi persuasif, kita bahas dulu nih, apa itu pengertian komunikasi persuasif. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya sama makna. Sedangkan istilah persuasi atau dalam bahasa Inggris persuasion berasal dari kata Latin persuasion yang secara harfiah berarti hal membujuk, mengajak atau meyakinkan. Dalam ilmu komunikasi, kita mengenal adanya komunikasi persuasif, yaitu komunikasi yang bersifat mempengaruhi audiens atau komunikannya, sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan komunikator. Nah, komunikasi persuasif menggunakan informasi tentang situasi psikologis dan sosiologis, serta kebudayaan dari komunikan untuk mempengaruhinya dan mencapai perwujudan dari yang diinginkan oleh atau pesan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih agar komunikasi kita menjadi persuasif atau bisa mempengaruhi orang lain. Yaitu yang pertama yaitu komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga saluran, yang keempat penerima. Kita bahas yang pertama yaitu komunikator. Agar komunikasi yang dilakukan oleh komunikator menjadi persuasif, maka komunikator harus mempunyai kredibilitas yang tinggi. Yang dimaksud dengan kredibilitas di sini adalah komunikator yang mempunyai pengetahuan, terutama tentang apa yang disampaikannya. Yang kedua yaitu pesan, yaitu merupakan hal-hal yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima, yang bertujuan agar komunikan melakukan hal-hal yang disampaikan dalam pesan tersebut. Tiga yaitu saluran, media atau sarana yang digunakan supaya pesan dapat disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Supaya komunikasi bisa persuasif, maka media atau saluran digunakan harus tepat. Saluran atau media harus dipertimbangkan karakteristik kelompok, sasaran, baik budaya, bahasa, kebiasaan, mau tingkat pendidikan, dan lain-lain. Keempat yaitu penerima. Orang-orang yang menerima pesan dari komunikator yang biasa disebut dengan komunikan. Dalam berkomunikasi, halayak sasaran komunikan juga perlu menjadi perhatian. Bagaimana karakteristik kelompok sasaran, baik budaya, bahasa, kebiasaan, maupun tingkat pendidikan dan lain-lain, sangat dibutuhkan dalam memformulasikan pesan yang disampaikan. Kita masuk ke pembahasan apa itu definisi komunikasi persuasif. Menurut Warner de Severin dan James Wattenkot dalam teori komunikasi, sejarah, metode, dan terapan di dalam media massa 2011, mereka menyebutkan terdapat dua definisi dari komunikasi persuasif, yaitu yang pertama, komunikasi persuasif adalah proses komunikasi yang bertujuan mempengaruhi orang lain agar sepakat dengan pembicara. Yang kedua, komunikasi persuasif adalah proses komunikasi yang bersifat membujuk juga mengajak orang lain agar sesuai dengan keinginan pembicara tanpa adanya paksaan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ditunggu-tunggu. Apa itu metode komunikasi persuasif? Di dalam metode komunikasi persuasif terdapat 4 tahapan. Yang pertama yaitu metode asosiasi, yang kedua metode integrasi, yang ketiga metode fair-over arousing, yang keempat metode easing. Yang pertama yaitu metode asosiasi. Metode ini menjelaskan bagaimana penyajian pesan komunikasi dengan jalan menumpangkan pada suatu peristiwa yang aktual atau sedang menarik perhatian dan minat massa. Pada metode ini menandakan kepada komunikator bahwa penyajian pesan dapat mempengaruhi perhatian komunikator. Yang kedua yaitu metode integrasi. Metode ini merupakan kemampuan untuk menyatukan diri secara komunikatif sehingga tampak menjadi satu atau mengadukan arti kebersamaan dan senasib serta senanggungan dengan komunikan, baik dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Pada metode ini dapat dipahami bahwa kedekatan komunikator kepada lawan bicaranya seperti halnya berbaur kepada komunikan, dapat mempengaruhi komunikan dalam menerima pesan yang disampaikan komunikator. Yang ketiga yaitu metode fair-over arousing.
Metode ini merupakan kegiatan mempengaruhi orang lain dengan melukiskan hal-hal yang menggembirakan dan menyenangkan, perasaan atau memberi harapan, dan sebaliknya. Dengan menggambarkan hal-hal menakutkan atau menyajikan konsekuensi yang buruk dan tidak menyenangkan, perasaan nilai-nilai positif yang diberikan kepada komunikan seperti manfaat perbuatan yang dilakukan atau akibat perbuatan akan menjadi daya tarik tersendiri komunikan untuk menerima pesan yang disampaikan komunikator karena dianggap human interest. Yang keempat yaitu metode easing. Metode ini menjadikan indah sesuatu sehingga menarik siapa yang menerimanya. Metode easing juga disebut metode memanis-memaniskan atau mengulang kegiatan persuasif dengan menata rupa sehingga komunikasi menjadi lebih menarik. Metode ini merupakan suatu kemasan unik dan dapat memberikan ketenangan terhadap komunikan. Jadi metode-metode komunikasi persuasif ini digunakan untuk memujuk orang sehingga secara tidak sadar mengikuti keinginan komunikator yang menyampaikan bujukan. Dengan metode tersebut, seseorang atau sekelompok orang tidak merasa bahwa perubahan dalam dirinya akibat pengaruh dari luar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.